Saat Fania pergi liburan, rumahnya dibobol maling. Di rekaman CCTV-nya, ada gambar 3 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama. Ayla, teman Fania, bilang, aku kesini mau ngambil surat. ART Sofia bilang, aku datang tiap hari Rabu untuk bersih-bersih rumah. Lalu tukang kebun Dania mengatakan, aku datang tiap hari Jumat untuk merawat taman. Siapa yang udah nyuri di rumah Fania? Pasti ART Sofia. Dia bilang dia ngebersihin rumah Fania setiap minggu. Tapi kok rumahnya masih kotor? Jadi dia udah bohong untuk melancarkan kejahatannya. Jumat lalu, Mirna pergi ke pesta tanpa seizin mamanya. Setelah mamanya tahu, dia langsung ngurung Mirna di kamar selama sebulan. Anak itu nggak boleh main bareng temennya dan pergi ke pesta. 2 minggu kemudian, ada pesta lagi, dan Mirna pengen ikut. Pagi hari setelah pesta, mamanya masuk ke kamar Mirna untuk nanyain kegiatan Mirna semalaman. Aku berhasil nyusun puzzle, jawabnya. Tapi tiba-tiba, hukuman Mirna malah diperpanjang jadi 2 bulan. Kenapa begitu? Lihat puzzle ini, dia baru aja memulainya tuh. Berarti di malam sebelumnya dia belum main puzzle. Jihan adalah mahasiswa berprestasi, tapi sudah seminggu teman-temannya nggak ketemu sama dia. Saat dia nggak masuk kampus, sahabatnya mulai cemas. Dia main ke rumah Jihan, tapi ternyata Jihan nggak ada di rumah. Lalu dia melapor ke polisi kalau Jihan udah diculik. 3 orang ditetapkan jadi tersangka dan semuanya mantan pacar Jihan. Mereka bernama Mikhail, Miguel, dan Daniel. Ketiganya kompak nggak mau ngaku kalau mereka udah nyulik. Siapa yang harus ditangkap? Catatan di kulkas ini bisa jadi petunjuk. Kelihatannya mirip banget kayak resep, tapi sebetulnya bukan. Ini adalah jumlah huruf yang harus diambil dari masing-masing kata. 2/6 dari minyak berarti mi. Lalu ada K, A, I, dan L. Jadi, Mikhail udah nyulik Jihan. Kali ini akan ada kombinasi emoji, dan kamu harus nebak buah atau sayurannya. Kita mulai dari emoji pertama. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Jadi, ada telur alias egg dan tanaman alias plant. Jadi jawabannya eggplant atau terong. Yang ini agak sulit. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Maksudnya ladyfinger atau okra. Mantap. Kita lanjut. Apa kamu bisa nebak maksudnya? Car sama red. Kalau digabung, jadi carrot atau wortel. Nih, ku tambahin huruf deh, biar kamu lebih gampang nebak. Apa jawabanmu? O dan leaf, berarti olive, zaitun. Oke, soal selanjutnya. Kamu bisa tebak jawabannya nggak nih? Ada gula yang rasanya manis, berarti sweet. Lalu di sini juga ada kentang atau potato. Jadi jawabannya pasti sweet potato, ubi jalar. Duh, kayaknya mulai sulit nih. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Sebagian orang suka banget sama sayuran ini, tapi ada juga yang nggak mau sama sekali. Jawabannya, cauliflower alias kembang kol. Sampai di soal emoji terakhir nih. Q, comb, sama bear. Oh, cucumber. Maksudnya timun. Ismi kesasar di hutan saat lagi jalan-jalan sendiri. Dia kebingungan nyari jalan pulang dan akhirnya nemu rumah penyihir, teman lamanya.
Saat Ismi mendekati rumah itu, dia tahu si penyihir nggak ada di rumah. Dia malah melihat ada 4 portal di hadapannya. Di atas meja, Ismi nemu daftar kegiatan penyihir. Apa kamu bisa tahu portal yang ditempati si penyihir? Dua kegiatan pertama ini udah di checklist, berarti udah selesai. Penyihir itu mungkin lagi nangkep kodok. Dan angka di dalam kurung pasti nunjukin jumlah sisi yang ada di tiap portal. 10 berarti bentuk bintang, 3 segitiga, 4 persegi, dan 0 lingkaran. Untuk nangkep kodok, dia perlu pakai portal berbentuk persegi. Cindy adalah mahasiswi baru yang baik hati. Dua temennya, Dylan dan Toby, mau ngajakin dia ke pesta dansa. Jadi mereka minta pendapat ke sahabat Cindy untuk nyari tahu orang yang lebih disukai Cindy. Tapi sahabat Cindy nggak mau ngebocorin rahasia ini. Akhirnya dia cuma ngasih tahu petunjuknya aja. Cindy suka pizza, tapi nggak suka burger. Dia suka ke mall, tapi nggak pernah ke gym. Hewan favoritnya adalah lama, tapi dia takut zebra. Siapa yang disuka Cindy? Sahabat Cindy udah ngasih petunjuk, jadi kita perlu nyari tahu polanya. Semua hal yang disukai Cindy punya huruf double di dalam katanya. Dalam kata Dylan juga ada 2 huruf L, berarti Cindy suka sama Dylan. Karin terbangun di penjara bawah tanah dalam kondisi linglung. Tempat ini kelihatan nyeremin dan dia pengen cepat-cepat keluar. Untungnya pintu di situ agak ngebuka dan dia bisa keluar menuju lorong. Beberapa saat kemudian, Karin berhenti di depan 2 lift dan 1 pintu dengan tulisan keluar. Jangan-jangan itu jalan keluarnya. Tapi pintu itu ternyata dikunci dan di-password. Apa kamu bisa nebak passwordnya? Kamu perlu mengamati angka di kedua lift ini. Tulisannya 13 dan 11, jadi passwordnya pasti 1311. Di kota kecil yang tenang, para pemudanya banyak yang hilang. Polisi udah nyari mereka selama berbulan-bulan tapi nggak nemu apa-apa. Suatu hari, mereka nemu basement terbengkalai di dekat kolam renang bekas. Di dalamnya ada 3 cowok yang mengaku udah ditahan di situ selama 3 bulan. Padahal salah satu dari mereka adalah penculik. Apa kamu tahu yang mana? Jenggot cowok ini kelihatan rapi, sedangkan 2 cowok lain belum sempat bercukur selama 3 bulan ke belakang. Jadi penculiknya pasti cowok yang ini. Udin gak suka packing. Tiap kali mau bepergian, dia selalu bawa barang yang gak penting. Jadi kamu perlu membantunya. Kali ini dia mau berkemah di hutan. Amati isi ranselnya dong, biar kamu bisa nentuin barang-barang yang gak perlu dibawa. Wah, ada hairdryer segala tuh. Padahal di tengah hutan nggak akan ada listrik, jadi dia nggak perlu bawa hairdryer. Selanjutnya, Udin mau piknik ke Mesir, dan di sana dia akan nginep di hotel inklusif. Barang apa yang nggak perlu dia bawa? Ini deterjen kan? Buat apaan? Dia nggak akan nyuci baju sendiri kok di hotel inklusif. Udin mau pergi ke rumah temannya sepanjang weekend. Barang apa yang sebaiknya dia tinggal di rumah aja? Dia beneran mau bawa tisu toilet. Temannya pasti punya tisu dong. Selanjutnya, Udin mau nginep di rumah neneknya selama seminggu. Neneknya itu tinggal di area peternakan. Dia juga punya sapi dan kuda. Rencananya, di sana Udin mau berkebun sambil liburan. Kira-kira benda apa ya yang nggak perlu dia bawa? Kayaknya dia nggak perlu tuxedo tuh. Di sana, dia pasti cuma pakai baju santai. Yasmin ngeliat rumah nyeremin saat lagi jalan sendiri. Setelah dia masuk ke rumah itu, pintu di belakangnya langsung nutup. Rupanya, rumah itu ditinggali pesulap tua yang gak suka ada tamu. Tapi Yasmin tetap bisa lolos. Di situ ada 3 minuman, yang merah bisa mengubah Yasmin jadi tikus selama 1 jam.
Yang hijau bisa bikin dia terbang selama 1 jam. Dan yang biru bisa bikin dia ngeluarin nafas api selama 1 jam. Minuman mana yang harus Yasmin pilih biar dia bisa lolos dari rumah itu? Dia harus milih minuman merah. Tubuhnya akan berubah jadi tikus dan dia bisa kabur lewat celah di bawah pintu.